bergerak menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama dengan saya Dwi Rubiantoro, guru SD Negeri 1 Karangkobar, dan Sukarman, guru SD Negeri 2 Perigi Kecamatan Sigalu, dan saya Ardi Bomo dari SDN 2 Kebondalem. selamat menyaksikan. Audio Jungle. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dwi? alhamdulillah sehat. Pak Ali, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat juga Pak Dwi. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang nanti akan saya bicarakan dulu sama Pak Dwi. Ya nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai seperti itu Pak Dwi, dan sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Untuk yang pertama seperti apakah sudah disesuaikan dengan alur kita atau belum, terus kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari uji apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Pak Dwi yang pertanyakan, dan juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti itu Pak Dwi. Di antaranya kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi mungkin sebelum dilakukan proses observasi seperti itu. Nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak Dwi? Boleh Pak Ali. Oke. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Dwi kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak Dwi? Baik Pak Ali, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Iya. Yang pertama Iya. ini tentang kehadiran penuh. Iya. Kemudian yang kedua ini mendengarkan aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada uji Pak. Baik Pak Dwi, ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, terdiri dari kehadiran penuh, present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak Dwi ya. Di antara ketiga, kira-kira yang lebih spesifik akan Pak Dwi kembangkan itu yang mana Pak Dwi? Untuk dari ketiga itu ya Pak, Ya, saya akan mengembangkan di sini yang pertanyaan berbobot Pak. Iya, oke. Pertanyaan berbobot. Oke. Jadi ada 2 ya Pak ya yang akan Bapak kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Kira-kira menurut Pak Dwi itu indikator ketercapaiannya itu apa Pak Dwi? Baik Pak Ali, kalau menurut saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti Ya, oke. itu mendapatkan solusi dari Iya. masalahnya dengan uji. Kemudian dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya nanti seperti apa. Mungkin itu Pak Ali. Oke. Jadi Pak Dwi, indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Pak. Baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak Dwi. Selanjutnya nanti Pak Dwi akan melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Dwi ya. Pak Ali, siap. Ya, selamat melakukan coaching ya Pak Dwi. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Dwi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karman, ya Pak, ini kelihatannya Pak Karman bisa sekali ada apa ya Pak? Ya, seperti ini Pak Dwi. Sebenarnya sih dikatakan masalah ya bukan masalah, tetapi di sini agak membuat saya itu menjadi di sini mengganjal Pak Dwi. Jadi saya ingin bercerita tentang apa yang terjadi pada diri saya kepada Pak Dwi itu seperti itu. Baiklah, silakan Pak untuk menceritakan apa sih permasalahannya dari Pak Karman tadi. Oke Pak Dwi, jadi begini Pak Dwi, akhir-akhir ini tuh saya merasa murid-murid saya di kelas itu terlihat kurang antusias Pak Dwi ketika mengikuti pembelajaran. Mereka itu terlihat seolah-olah itu agak bosan dan kurang semangat ketika mengikuti proses pembelajaran Pak. Itu iya, karena Pak Karman sudah kesini, kira-kira nanti di obrolan kita ini ya apa sih dari Pak Karman itu mengharapkan apa dari obrolan kita ini? Oh iya Pak Dwi, jadi yang saya harapkan dari kegiatan obrolan pagi hari ini ya Pak Dwi, saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang keadaan siswa saya Pak Dwi. Yang saya harapkan itu anak-anak itu nantinya itu antusiasme dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seperti Pak Dwi. Ya, jadi menurut Pak Karman hal apa saja yang membuat murid Pak Karman itu kurang antusias tadi ya, yang Pak Karman sebutkan tadi kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Karman. Ini Pak Dwi, kalau saya ingat-ingat kembali Pak Dwi, itu seperti ini Pak Dwi. Hal yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusias dalam kegiatan belajar, mungkin ada beberapa hal Pak Dwi di sini kalau saya lihat ke belakang. Yang pertama, mungkin pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu mungkin membosankan ya Pak Dwi ya, atau terlalu monoton. Kemudian saya juga terlalu dominan untuk berbicara dalam menggunakan metode ceramah. Kemudian bercerita di depan murid-murid itu seperti Pak. Itu yang pertama. Kemudian mungkin yang kedua, saya itu masih kurang dalam memberikan kesempatan kepada murid saya itu Pak Dwi, sehingga mereka itu kurang berpendapat atau aktif ketika pembelajaran saya itu. Kemudian yang ketiga, saya itu masih menggunakan sumber belajar yang dominan lebih pada buku Pak Dwi. Mungkin mereka bosan ya Pak dengan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan seperti itu. Gitu ya Pak. Pak, kalau Pak Karman tadi sudah menyampaikan ya, menurut Pak Karman kira-kira apa saja yang membuat murid Pak Karman antusias dalam pembelajaran Pak Karman tadi? Ya, kalau menurut saya itu Pak Dwi, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik itu Pak Dwi, pembelajaran yang tidak monoton, kemudian juga tidak membosankan, kemudian membuat mereka itu menjadi senang itu Pak. Wah, luar biasa sekali Pak Karman ya. Saya sependapat sebenarnya dengan Pak Karman. Lalu menurut pendapat Pak Karman itu apa saja yang bisa membuat murid-murid menjadi asik, mungkin ya, yang tidak bosan, mungkin merasa senang juga, kemudian gembira, senang dan lain-lain pada pembelajaran yang Bapak lakukan. Kalau menurut saya pembelajaran itu yang pertama otomatis Pak harus berpusat pada murid, itu yang pertama. Kemudian murid diminta untuk aktif juga dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang pasti harus ada selingan Pak, misalkan istilah ice breaking ataupun permainan-permainan supaya pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan bagi mereka Pak. Baik, lalu dari Pak Karman, tadi Pak Karman sempat mengatakan terkait sumber belajar yang digunakan masih dominan ya? Iya betul Pak, masih dominan pada buku ya. Ya. Iya. Oke. Kalau menurut Pak Karman, adakah kira-kira sumber belajar lain
yang dapat berikan lagi hadirkan dalam pembelajaran Pak? Oh, saya pikir banyak sekali mungkin ya Pak ya. Apalagi sekarang di zaman yang digital seperti ini, revolusi industri sudah 4.0, apalagi sudah mau merambah ke 5.0. Sumber belajar itu mungkin bisa berasal dari YouTube, kemudian artikel yang ada di blog, kemudian tulisan karya ilmiah yang ada di internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini ya Pak, yaitu Pak ada TikTok ataupun ada IG gitu Pak, seperti itu. Oh, gitu. Bagus sekali Pak. Saya yakin Pak kalau apabila Pak Karman ini bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran yang dilakukan Pak Karman. Jadi sekarang apa sih rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan yang Pak Karman sampaikan di sini? Oh iya Pak, untuk menyelesaikan masalah yang pertama, saya pasti berani membuat sebuah perencanaan lebih dahulu Pak. Saya akan menyusun merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang lebih mengasihkan lagi, sumber belajar yang lebih beragam seperti ada YouTube dan TikTok. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, saya akan berikan tugas kepada anak itu tidak terlalu banyak Pak. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan bakat dan minat murid itu sendiri Pak. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid itu terkesan tidak dipaksa, tapi mereka itu memang sudah senang mengerjakannya karena sudah mengerjakan sesuai dengan bakat dan minatnya. Itu seperti itu Pak, luar biasa sekali ya Pak Karman ya. Dengan begitu murid mungkin akan terasa menjadi antusias ya belajar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi Pak Karman berhasil ya Pak. Iya Pak, mudah-mudahan seperti itu Pak. Iya Pak. Ini ada lagi ya Pak, teman-teman ya. Oke, buat Ini kemudian sekarang apa sih maksudnya komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya otomatis Pak, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber, kemudian menjalankan mereka itu istilahnya itu merdeka belajar Pak. Kemudian saya juga akan membuat murid-murid saya itu menjadi lebih senang lagi dalam mengikuti proses pembelajaran dalam rangka mengekspor materi tanpa ada unsur paksaan Pak. Dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya Pak, berdasarkan bakat dan minat mereka itu seperti itu. Kemudian dalam pembelajaran saya juga akan mengadakan ada permainan, ada ice breaking, sehingga anak-anak itu akan menjadi senang ketika mengikuti pembelajaran. Wah, bagus sekali Pak. Lalu menurut saya luar biasa sekali Pak Karman di sini. Terima kasih Pak. Ini ada lagi Pak, ya Pak. Oke, siap Pak. Lalu dukungan kan kita pasti butuh dukungan ya. Lalu dukungan atau bantuan apa yang mungkin Pak Karman butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Oh iya, di sini mungkin saya akan mencoba meminta bantuan kepada teman-teman saya Pak, baik itu di sekolah yang sudah di sekolah saya maupun di sekolah lain yang sudah melaksanakan praktik sangat baik tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri Pak. Jadi nanti bisa berkolaborasi dan saling berbagi pengalaman dari Bapak Ibu guru atau rekan sejawat dari sekolah yang saya atau sekolah lain Pak. Itu seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak Karman. Kalau saya sendiri memang gak bisa seperti itu. Baiklah Pak Karman, ini merupakan ide yang sangat bagus kalau menurut saya. Dan nih, lantas kira-kira kapan sih Pak
Karman itu akan memulai rencana pembelajaran yang menghasilkan seperti yang tadi Pak Karman sampaikan. Ya Pak Dwi, saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya rencanakan ini itu secepatnya Pak Dwi. Saya juga sudah berantusias sekali untuk membuat perencanaan semacam ini, dan saya juga sudah ingin cepat-cepat melaksanakan apa yang jadi rencana yang saya buat ini Pak. Ini saya akan secepatnya, mungkin setelah ini saya akan langsung membuatnya Pak. Kalau saya mana jadi gimana ya Pak? Mendengar dari cerita Pak Karman, senang sekali untuk obrolan hari ini ya Pak. Ya, semoga praktik yang nanti akan dilakukan oleh Pak Karman dapat berjalan lancar. Dan saya sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan cerita Bapak selanjutnya Pak. Oke, siap. Amin. Terima kasih Pak Dwi sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya Pak Dwi. Ya, terima kasih. Sekarang saya sudah menemukan solusi atas masalah yang saya alami, dan insya Allah nanti saya akan langsung ketika sudah praktek nanti akan saya curhat lagi kepada Pak Dwi. Mudah-mudahan curhat saya besoknya tidak seperti sekarang ini, tetapi sudah memberikan hasil yang maksimal itu Pak Dwi. Baik Pak, sama-sama Pak, semangat nanti. Oke, Ada yang selanjutnya tetap semangat nih Pak. siap. Terima kasih Pak Dwi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Bagaimana pelaksanaan proses coaching sudah berjalan lancar Pak Dwi? Alhamdulillah, proses coaching yang telah saya lakukan tadi Iya. berjalan dengan baik dan lancar. Oke, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Dwi. Ya, untuk catatan yang pertama yaitu yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi selama proses coaching Pak Dwi? Ya, terima kasih Pak. Tadi yang sudah saya lakukan dalam proses Ya. coaching tadi, saya sudah melakukannya dengan alur tirta balik. Jadi yang pertama itu saya menanyakan tujuan, Iya. kemudian identifikasi, Iya. kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah komitmen atau tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali dari Iya. potensi dari coaching Iya, Pak Dwi. untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukan oleh coaching. Iya, baik. Jadi Pak Dwi sudah berhasil begitu ya Pak ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan nih Pak. Tadi sudah berhasil menyampaikan, untuk yang pertama sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita ya, yaitu sudah menyampaikan tujuan kepada coach. Kemudian ya selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach. Kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab seperti itu yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik seperti itu ya. Oke, saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan dari Pak Dwi bersama coach, yaitu Bapak sudah fokus terhadap coach, arahnya di situ ya. Bapak juga sudah ada mindfulness, artinya kesadaran penuh, atau kemudian Bapak sudah mendengarkan secara aktif, dan tentunya Pak Dwi tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak ya. Iya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach seperti itu ya. Iya, sungguh luar biasa Pak Dwi.
apa yang Pak Dwi sudah pastikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Pak Dwi sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya ya Pak Dwi ya. Ya. Gini Pak, untuk ke depan ya Pak Dwi, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Pak Dwi? Baik, untuk menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Iya. saya ingin mendalami kemudian lagi Iya. tentang alur delta itu Pak. Oke. Untuk melakukan coaching supaya nanti ketika saya melakukan coaching-coachingnya selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi dari kemarin. Baik Pak Dwi, luar biasa. Jadi Pak Dwi akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik depannya seperti itu ya Pak Dwi ya. Baik. Terima kasih Pak Dwi sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta, dan saya akhiri sampai di sini Pak Dwi. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang Pak Dwi sampaikan. Mungkin cukup sekian Pak Dwi untuk percakapan hari ini. Selanjutnya mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa menambah pengalaman kita ya Pak Dwi ya, kita menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Pak Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Iya, sama-sama Pak Dwi. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Karman. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ari hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Pak Karman. Pak Karman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ari ini sehat. Maaf ya. Oh ya Pak Ari, nanti Pak Ari akan melaksanakan proses coaching seperti itu ya Pak Ari? Iya Pak Karman. Oke Pak Ari, sebelum Pak Ari melaksanakan proses coaching, nanti sedikit akan saya bicarakan terkait dengan kegiatan coaching yang akan Pak Ari laksanakan. Iya, Boleh ya Pak ya? Boleh Pak Karman. Oke, siap. Oh iya Pak Ari, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee nanti akan saya amati Pak Ari. Iya, Pak Karman. Kemudian nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Iya, Seperti Pak itu ya, Pak Ari ya. Iya. Nanti di sini seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah nanti Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci atau tidak? Kemudian dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach itu sendiri Pak Ali. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan? Dan satu lagi Pak Ali, jangan sampai lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching Pak Ali. Iya Pak Karman. Yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi sebaik mungkin sebelum dilakukan proses observasi. Ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak Ari ya? Ya boleh Pak Karman. Ya, di sini yang pertama Pak Ari, kira-kira menurut Pak Ari itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching pada saat ini Pak Ari? Iya Pak Karman. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini itu Pak Karman, Ya. pastinya tentang kompetensi inti yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, terus yang Ya. kedua yaitu tentang mendengarkan aktif seperti itu Pak Karman, Ya. dan yang ketiga yaitu tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Pak Karman. Oh, seperti itu. Nah, oke Pak Ari, tadi Pak Ari sudah menyampaikan bahwa Pak Ari ini akan mengembangkan 3 kompetensi, itu ya Pak Ari ya? Iya betul Pak Karman. Ya, yang tadi yang pertama adalah kehadiran penuh, Ya. present,
kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga tadi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Arya. Nah, kemudian di antara tiga yang tadi sudah Pak Ari sebutkan tadi, menurut Pak Ari itu mana lagi yang spesifik yang akan Pak Ari kembangkan dalam kegiatan observasi bersama coaching Pak Ari? Iya Pak Kamal. Yang ingin saya kembangkan dari proses coaching nanti, itu saya akan mengembangkan mendengarkan aktif Pak Kamal. Ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam kegiatan coaching Pak Kamal. Oke, luar biasa sekali Pak Ari. Jadi tadi Pak Ari akan menyampaikan hal yang akan dikembangkan, yaitu adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu ya Pak Ari ya. Nah, di sini kira-kira menurut Pak Ari, indikator ketercapaian dari hal tersebut itu menurut Pak Ari itu apa Pak? Iya Pak Kamal. Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan ini Pak Karman adalah saya ingin dapat dari coaching yang akan saya lakukan ini adalah saya ingin coach itu mendapat solusi dari permasalahannya itu Pak Karman. Ya. Terus coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya seperti itu Pak Karman, dan juga dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu Pak Karman. Oh iya, bagus sekali, luar biasa. Jadi menurut Pak Ari, indikator pencapaian dari kegiatan coaching yang Pak Ari lakukan adalah menemukan permasalahan, rencana dari permasalahan itu, dan bagaimana cara mengatasinya dan mencari solusinya. Iya Pak Karman. Ya, bagus sekali Pak Ari, saya apresiasi. Mudah-mudahan coachingnya nanti Pak Ari laksanakan berjalan lancar, tidak ada halangan, kemudian nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Dan nanti kita berbincang-bincang lagi setelah coaching dari Pak Ari nanti dilaksanakan. Seperti Pak Ari ya? Siap Pak Karman. Ya. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Karman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Dwi. Ya. Apakah Bapak punya waktu sebentar Pak? Ya punya Pak Dwi. Alhamdulillah Tuhan ini sedang free dan tidak ada kegiatan lain. Bagaimana Pak Dwi? Ini Pak, saya mau cerita Pak tentang masalah anak-anak saya tadi Pak di kelas. Apa Pak Ari bisa bantu saya Pak? Ya bisa tidak apa-apa Pak Dwi. Ini Pak, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi untuk obrolan kali ini terkait tentang anak-anak saya tadi jelas yang merusak fasilitas sekolah Pak. Ya. Untuk apa harapan Pak Dwi ya dari obrolan kita kali ini, harapannya Pak Dwi itu apa? Ini Pak, untuk baru saya dengan Pak Ari untuk hari ini sebenarnya saya ingin mendapat solusi atas masalah yang saya hadapi tadi tentang anak-anak saya yang merusak fasilitas di sekolah Pak. Seperti itu ya. Pak Dwi bisa coba Pak Dwi bisa menceritakan apa yang terjadi sih tentang kejadian tersebut Pak Dwi. Gini, beberapa hari yang lalu ada anak-anak di sekolah saya yang merusak fasilitas sekolah Pak. Ya. Dan tadi juga iya begitu Pak. Ya. Boleh tahu apa sih yang anak-anak rusak itu Pak Dwi? Kalau yang saya lihat tadi sih ada yang merusak itu papan pajangan ya, yang sudah kemarin kita buat bersama ya di kelas itu dirusak itu Pak. Ya. Pak Dwi tahu kira-kira apa sih alasannya anak-anak itu merusak fasilitas sekolah Pak Dwi? Nah ini Pak, kalau menurut saya itu sebagian ada yang iseng juga Pak, kemudian ada yang mengikuti teman-teman yang lain Pak. Gitu. Mungkin itu Pak.
kira-kira menurut Pak Dwi itu berapa anak? Apakah hanya kelas tinggi atau hanya kelas rendah atau mencakup beberapa kelas seperti itu Pak Dwi? Tadi sih yang saya lihat sih kelas 6 kayak kelas 6 juga ada kelas juga ikut di kelas 5 bisa istirahat kok masuk ke kelas nggak usah itu papan jangan itu. Iya, oke. Atas kejadian tersebut ya Pak Dwi ya, apa yang sudah Pak Dwi lakukan untuk menindaklanjuti kejadian tersebut Pak Dwi? Tadi sih sudah Pak, anak-anak dari kelas 5 dan kelas 6 sudah saya kumpulkan. Ya. Saya mencari informasi kebenarannya juga. Ya. Saya juga melihat beberapa, tapi kan ada juga yang tidak saya lihat. Yang kemarin juga kan. Terus saya panggil Pak Edan kantor dan saya mintai keterangan juga. Keterangan ya. Ya. Terus apalagi yang Pak Dwi lakukan? Di ruangan itu saya juga memberikan pengarahan juga kan tentang hak sih. Sebenarnya ada pembelajaran hak dan kewajiban ya. Ada saya memberi pengarahan tentang hak dan tanggung jawab. Salah satunya adalah sebagai pelajar yang ada di sekolah. Kemudian setelah itu saya ingatkan juga untuk tidak melakukan perusakan lagi. Kemudian saya memberikan tanggung jawab pada mereka untuk menjadi pelopor lah ya istilahnya, karena mereka kan kelas tinggi ya, untuk menjadi contoh bagi adik-adik kelasnya. Alam menjaga fasilitas khususnya adalah fasilitas di sekolah itu. Ya, oke. Berarti setelah tadi Pak Dwi memberikan pengarahan untuk mengingatkan siswa dan juga memberikan tanggung jawab sebagai pelopor seperti itu ya Pak Dwi ya. Kira-kira bagaimana sih tanggapan anak-anak tersebut Pak Dwi? Oke. Setelah saya memberikan pengarahan tadi, ya, mereka sih mau Pak, tapi mudah-mudahan ya mereka mendengar ya, mereka melaksanakan yang namanya anak ya Pak. Kan didengar dia, tapi nanti pelaksanaan juga. Saya berharap mudah-mudahan mereka betul-betul mendengarkan dalam hati dan melaksanakan tanggung jawab mereka Pak, sesuai dengan pengarahan yang sudah saya berikan tadi. Ya. Oke. Kira-kira nih rencana selanjutnya Pak Dwi bagaimana tentang menjaga fasilitas sekolah tersebut Pak Dwi? Untuk rencana sih terkait hal tersebut saya akan melakukan kontrol juga ya, juga penguatan budaya positif. Apalagi kemarin di pembahasan guru karakter yang di modul berapa 1.4 tentang budaya positif. Tentu saya akan tetap menerapkan itu Pak. Penguatan budaya positif intinya, melalui juga mungkin pembiasaan. Seperti itulah Pak budaya positif. Luar biasa sekali Pak Dwi ya. Terus selanjutnya nih untuk melakukan kontrol dan penguatan budaya positif yang pada disebutkan, kira-kira kepada anak itu apa yang akan Pak Dwi lakukan untuk mengontrol dan memberikan penguatan budaya positif seperti itu Pak Dwi? Kira-kira apa? Mungkin ini Pak, kalau untuk pengontrolan mungkin kita butuh catatan. Kita mungkin ini kita juga setiap guru kelas pasti punya yang namanya ada jurnal kan, jurnal sikap juga. Kalau saya di kelas 6 masih menggunakan kurikulum 2013 itu kan ada jurnal sikap, saya menggunakan buku itu, atau mungkin juga ini buku masing-masing anak juga harus punya. Ini pegang masing-masing buku yang mungkin membuat yang sikap positif dan negatif bagi si anak itu. Jadi ada seperti kolom-kolomnya ya, yang positif yang apa, yang negatif apa. Dan nanti mungkin di setiap akhir pembelajaran atau mungkin pada saat dari perilaku juga atau juga, nanti anak diminta untuk melakukan kayak evaluasi tentang sikap yang telah dilakukannya selama pembelajaran itu. Apapun mungkin bisa dilakukan tiap hari juga bisa, tergantung nanti akan diberikan sesuatu dan segala.
bisa di kolom itu kan ada yang negatif, misalnya isinya tentang hal-hal yang kurang baik yang dilakukan hari ini. Kemudian di yang positifnya melakukan hal-hal yang Kebaikan apa seperti itu? kalau bisa itu setiap hari saja. Oh, setiap hari, ya. Ada itu bisa mengontrol. Mungkin itu bakal Iya, oke, luar biasa. Terus untuk apa sih kira-kira komitmen dari Pak Dwi terhadap rencana atau aksi tersebut, Pak Dwi? mungkin saya juga untuk bisa terlaksana dengan baik, saya mencoba untuk konsisten lah ya. Oh iya, Konsisten, oke. kerja keras setiap hari untuk bisa mengontrol anak itu konsisten aja setiap hari. Atau mungkin juga saya juga butuh kolaborasi juga kan. Iya, Ya, karena kita juga kelakuan anak di luar juga mungkin guru lain tahu atau Iya. mungkin seperti itu. Oh iya, oke. Ya. Yes, sudah luar biasa sekali ya Pak Dwi ya. Ini nanti untuk mendukung komitmen itu juga perlu adanya kolaborasi dengan rekan guru dan kelas seperti itu ya Pak Dwi ya. Ya. Ini Pak Dwi, setelah di titik ini ya, setelah kita ngobrol, kita apa yang Pak Dwi rasakan setelah kita ngobrol tadi tentang masalah tadi dan tadi juga menyelesaikan solusi-solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Kira-kira apa yang Pak Dwi rasakan? Ini setelah dengan ngobrol dengan Pak Ari, saya jadi lega kan, artinya saya bisa menceritakan masalah ini. Iya. Kemudian di sini juga saya malah jadi menemukan solusinya ya Pak Iya. terkait permasalahan ini. Saya senang sekali untuk obrolan kali ini Pak Ari. Terima kasih sekali sudah membantu saya dalam menemukan masalah ini Pak. Iya, Dan solusinya. Iya. Terima kasih ya Pak Dwi atas tanya jawab yang kita lakukan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua nantinya buat kedepannya menjadi lebih baik seperti itu ya Pak Dwi ya. Mungkin itu ya bisa saya mengambil pembahasan lagi. Semoga Pak Dwi kedepannya menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi seperti itu Pak Dwi. Terima kasih dan mohon maaf sekali tadi mengganggu waktu saya. Iya, tidak apa-apa Pak Dwi. Ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Dwi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Karman. Ya, tadi sudah melaksanakan proses coaching ya Pak ya. Pak ya. Bagaimana tadi kegiatannya Pak Ari? Coachingnya? Alhamdulillah kegiatan coaching ini berjalan lancar Pak Karman. Ya, alhamdulillah ya Pak Ari ya. Nah, setelah melakukan konversasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Iya Pak. Yang pertama adalah apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi selama coaching Pak? Iya Pak Karman. Tadi pelaksanaan coaching tadi saya sudah lakukan dengan alur kita Pak Karman. Yaitu yang pertama menanyakan tujuan identitas, yang kedua yaitu rencana aksi dan tanggung jawab, dan yang selanjutnya adalah saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya seperti Pak Karman. Ya, jadi tadi coaching yang sudah Pak Ari laksanakan itu sudah sesuai dengan alur kita ya Pak? Iya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Pak. Iya, bagus sekali. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Bapak ya. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam coaching, dan Bapak juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke Pak, di sini saya tadi sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching dan arahnya di situ. Bapak juga tadi sudah mindfulness, kemudian atau keyakinan atau kehadiran penuh
Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Luar biasa Pak. Kemudian apa yang sudah dipastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan kemudian lagi diberikan kelancaran dalam kegiatan coaching yang berikutnya. Oh ya, satu lagi Pak, boleh ya Pak? Ya, boleh Pak. Iya. Di sini untuk kedepannya apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching hari ini Pak? Iya Pak. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta seperti Pak Karman, dan lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak Karman. Oh iya, bagus Pak. Luar biasa sekali ya Pak. Saya juga sependapat dengan Bapak. Ya, semakin luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya ya Pak ya, supaya kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dalam kegiatan kali ini. Sudah melakukan konsultasi menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta ya Pak ya. Ya. Di sini terima kasih banyak kesempatannya. Semoga di kesempatan yang lain Bapak akan lebih lancar lagi, lebih baik lagi dibandingkan dengan coaching yang biasa. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Pak Karman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum Pak Karman, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Dwi. Bagaimana Pak Karman hari ini sehat? Alhamdulillah seperti yang Pak Dwi lihat sini, alhamdulillah sehat, fresh. Ya, luar biasa Pak Karman. Pak Karman nanti akan melakukan coaching pada hari ini ya? Iya betul sekali Pak Dwi. Ini Pak Karman, sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh kan? Boleh Pak. Ya. Ini Pak Karman, nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati Pak Karman, Ya. dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Oke Pak. Seperti apa nanti? Ya siap. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian yang kedua, apakah Bapak nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, Iya. itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Ya. Kemudian nanti juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari kunci Bapak. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Karman sampaikan, dan jangan lupa ya Pak, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching Pak. Oke, siap. Apa saja? Ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, Pak. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh kan, Pak? Oke siap Pak. Boleh. Ini Pak, untuk pertama mungkin nih, kompetensi apa yang ingin Pak Karman kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Oh ya, jadi gini Pak Dwi, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah ada 3 Pak Dwi. Yang pertama itu adalah mindfulness, kehadiran penuh otomatis. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya Pak. Luar biasa dari Pak Karman ya. Jadi Pak Karman tadi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti Pak, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif tadi, dan satu lagi tadi Pertanyaan yang
pertanyaan Betul. kedua ya. Di antara ketiganya itu teman-teman, kira-kira mana sih yang lebih spesifik yang mungkin nanti Pak Karman akan kembangkan atau Bapak lakukan nanti di observasi yang lebih spesifiknya bagaimana? Dalam kegiatan kunci kali ini yang akan saya kembangkan lebih spesifik lagi yaitu tentang mendengarkan aktif Pak. Selain itu juga saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang. Itu mungkin yang lebih spesifik itu dua hal itu Pak. Oke. Jadi kalau menurut Pak Karman yang akan dikembangkan ini ada dua, itu Ya, mendengarkan aktif dan mengajukan Pertanyaan yang berbobot. Lalu ini Pak, kira-kira Pak, menurut Bapak ini indikator ketercapaiannya itu yang bagaimana? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching kali ini Pak, yaitu saya itu ingin mendapatkan coaching dari saya itu nanti mengetahui permasalahan yang coaching itu hadapi. Kemudian tidak hanya mengetahui saja, tetapi bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan dari coaching itu ataupun mendapatkan solusi dari permasalahan yang coaching hadapi. Luar biasa baik. Jadi indikator ketercapaiannya ya Pak, pada saat kunci sudah menemukan sendiri solusi Masalahnya dulu Pak, mendapatkan masalahnya dulu dan mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Ya, baik Pak, terima kasih sekali atas jawabannya, luar biasa sekali. Dan silakan Bapak nanti setelah ini melakukan proses coaching ya Pak. Oke, siap Pak. Nah, sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol lagi Pak. Siap Bapak. Oke. Terima kasih Pak, silakan Oke. proses coaching. Oke, siap saya Pak. Proses coaching dari Pak. Assalamualaikum Pak Karman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Pak Karman? Alhamdulillah saya baik-baik. Nah, ini Pak Arif, gimana kabar Pak Arif? Kok kelihatannya wajahnya itu kurang bersemangat. Ini Iya. sepertinya itu sedang ditimpa sebuah masalah itu seperti itu Pak Arif. Iya Pak Karman, lagi ada sedikit permasalahan di Pak Karman. Iya. Boleh saya minta waktunya, kira-kira Pak Karman hari ini sedang sibuk apa tidak ya? Alhamdulillah ini juga saya sedang kosong Pak Arif, jadi silakan kalau mau Pak Arif mau bercerita atau curhat tentang apa masalah yang Pak Arif silakan. Iya. Gini Pak Karman, saya waktu itu mau bercerita tentang apa yang saya rasakan itu Pak Karman Iya. di akhir-akhir ini. Setelah saya itu ada sedikit permasalahan seperti itu. Iya. Oh gitu Pak Arif. Iya. Bisa diceritakan Pak Arif? Iya. Ini Pak, akhir-akhir ini kan saya merasa di kelas itu saya terlihat itu terlihat secara sedikit gitu Pak. Mereka terlihat tidak mau memperhatikan saya ketika proses pembelajaran seperti itu Pak Karman. Oh iya Pak Arif. Ya. Jadi menurut Pak Arif sendiri apa tujuan yang diharapkan dari kegiatan obrolan kita pada kesempatan hari ini Pak? Iya Pak Karman. Saya berharap dari obrolan kali ini ya Pak Karman ya, saya itu bisa menemukan solusi seperti itu. Ada permasalahan tentang murid saya yang suka berbicara sendiri seperti itu Pak Karman, dan juga sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu dapat berjalan dengan nyaman seperti itu Pak Karman. Oke, berarti tujuan utama dari kegiatan obrolan kita pada hari ini adalah itu ya Pak? Iya Pak. Sampaikan Iya, ya Pak. Pak. Oke siap. Kalau boleh saya tahu Pak Ari, ada berapa jumlah murid Pak Ari yang suka berbicara sendiri? Tadi kan disampaikan berbicara sendiri. Iya. Ada berapa jumlah siswa itu yang suka berbicara sendiri Pak Ari? Iya Pak Karman.
Untuk siswa yang suka berbicara sendiri atau yang artinya dominan seperti itu ya Pak, itu ada 4 anak Pak. Nah, kalau 4 anak ini sudah berbicara sendiri, terus suasana kelas itu menjadi tidak kondusif seperti itu Pak, dan saya menjadi tidak diperhatikan dalam menyampaikan pembelajaran di kelas, dan tentunya murid-murid yang lain juga ikut terganggu seperti itu Pak Karma. Tadi Pak Ari menyampaikan bahwa pembelajaran itu kurang atau tidak kondusif ya. Iya. Menurut Pak Ari sendiri, kriteria pembelajaran yang kondusif itu seperti apa sih? Ya. Menurut Pak Ari ya, seperti apa? Oke. Menurut saya ya Pak Karma, pembelajaran yang kondusif itu artinya adalah bagaimana kita melakukan pembelajaran secara maksimal seperti itu Pak Karma. Itu pembelajaran di mana semua murid itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, terus suasana belajar menjadi kondusif, dan juga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik seperti itu Pak Karman. Jadi kalau ada murid yang berbicara sendiri di kelas itu, menurut saya membuat suasana kelas itu menjadi tidak kondusif Pak, dan juga mengganggu murid-murid yang lain tentunya seperti itu Pak. Iya, luar biasa sekali jawaban dari Pak Ari, bagus sekali. Saya sependapat dengan Pak Ari. Nah, terus menurut Pak Ari, bagaimana cara menciptakan pembelajaran itu supaya kondusif Pak Ari? Oh iya Pak Ari itu bagaimana? Kalau menurut saya nih Pak Karman, untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif itu menurut saya adalah pembelajaran harus selalu mengaktifkan murid Pak Karman. Terus semua murid mendapat kegiatan sesuai minat mereka, sehingga murid akan sibuk dan tidak ada kesempatan untuk berbicara sendiri di luar konteks pembelajaran seperti itu Pak Karman. Iya, bagus sekali, jawaban yang sangat super Pak, itu seperti itu. Nah, ketika melaksanakan pembelajaran itu, apakah Bapak Ari itu mengalami hambatan? Saya pikir saya masih belum sepenuhnya mengerti Pak Karman dan memahami minat mereka minat mereka ya Pak. Saya terkadang itu masih dominan dalam memperlakukan murid-murid saya di kelas seperti itu Pak Karman. Padahal minat mereka itu tentunya berbeda-beda ya Pak Karman. Betul. Jadi mungkin itu yang yang membuat mereka itu berbicara di kelas sendiri Pak Karman. Oh iya, bagus sekali. Oh begitu Pak. Berarti sekarang saya itu sudah mengerti permasalahan apa yang Bapak rasakan saat ini. Nah, kemudian tadi kan Bapak sudah bercerita tentang masalah yang Bapak alami, kemudian tadi bagaimana cara langkah Bapak berikutnya. Kemudian di sini saya akan bertanya pada Pak Ari. Iya Pak. Kira-kira apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang Bapak tadi ceritakan itu? Oh iya. Tentunya untuk menyelesaikan permasalahan tadi, yang pertama adalah saya akan memetakan murid saya seperti itu Pak. Iya. Dan setelah itu saya akan merancang pembelajaran yang selalu mengaktifkan murid saya seperti itu. Dengan berbekal pemetaan murid saya akan mencoba membuat kegiatan yang menarik sesuai dengan minat siswa seperti itu Pak. Iya, bagus sekali tadi rencana Bapak yang tadi ya. Dengan begitu murid akan menjadi lebih aktif, kemudian suasana pembelajaran juga akan semakin kondusif seperti itu. Oke Pak Ari, kalau boleh saya tahu, menurut Pak Ari itu ukuran ataupun tolak ukur dari keberhasilan rencana Bapak yang akan Bapak laksanakan itu, tolak ukurnya itu apa Pak? Iya, oke Pak Karman. Untuk tolak ukur keberhasilan dari rencana saya adalah ketika murid saya dapat aktif mengikuti pembelajaran itu Pak, dan juga sudah tidak ada murid yang berbicara sendiri ketika pembelajaran sedang berlangsung seperti itu Pak. Oke Pak Ari, dalam kegiatan suatu perencanaan pasti tidak lepas dari sebuah gangguan. Kemudian bagaimana cara Bapak Ari itu mengantisipasi gangguan-gangguan yang muncul? Oke Pak, untuk mengatasi gangguan-gangguan yang nantinya akan muncul
muncul seperti itu Pak. Saya akan menyiapkan beberapa kegiatan pembelajaran seperti itu Pak dalam setiap harinya, sehingga jika masih ada murid-murid yang berbicara sendiri, maka akan saya berikan kegiatan yang lain seperti itu Pak. Oh begitu ya Pak. Bagus sekali Pak. Luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan. Nah, kemudian dari tadi Bapak sudah menyampaikan perencanaan yang sudah matang dan bagus sekali. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak yang akan Bapak laksanakan? Iya Pak. Untuk komitmen saya terkait dengan rencana yang akan saya lakukan seperti itu Pak, saya akan berkomitmen untuk selalu mengerti dan memahami minat belajar murid-murid saya seperti itu Pak. Dan saya juga akan selalu merancang kegiatan yang dapat memfasilitasi semua murid-murid seperti itu Pak, dan sehingga membuat dalam pembelajaran mereka itu siswa akan aktif dan suasana pastinya menjadi kondusif seperti itu Pak. Oke siap. Nah, dalam melaksanakan proses yang tadi sudah Bapak rencanakan, kemudian sudah berkomitmen seperti itu, pasti membutuhkan dukungan dan bantuan. Menurut Pak Ali, Dukungan dan bantuan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Oke, terima kasih pertama. Untuk atau komitmen, saya akan mencoba meminta bantuan dari teman-teman Pak Karman tentunya untuk mensukseskan rencana saya itu kan butuh kolaborasi seperti itu Pak Karman ya. Tentunya saya itu akan berkolaborasi dan meminta bantuan kepada teman-teman sejawat, yaitu yang sudah melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi untuk saling berbagi pengalaman seperti itu Pak Karman. Bagus sekali. Jadi Pak Ari sudah menyampaikan akan kolaborasi, kemudian pengalaman dengan yang lain. Nah, rencana itu sudah bagus sekali. Nah, kira-kira Pak Ari itu akan melaksanakan perencanaan ini itu akan dilaksanakan Pak Karman, terkait hal tersebut besok akan saya langsung coba Pak Karman. Saya merasa lebih bersemangat lagi sekarang Pak Karman sudah dari Pak Karman, dan saya menjadi termotivasi lagi, lebih bersemangat seperti itu Pak Karman. Oke, saya senang sekali mendengar Pak Ari tadi sudah bercerita. Semoga praktek baiknya besok itu lebih baik, dan saya tunggu cerita berikutnya. Saya harapkan nanti di cerita berikutnya Pak Ari sudah bercerita panjang lebar tentang perencanaan yang sudah matang, yang sudah Pak Ari buat sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya itu besok menjadi lebih maksimal. Sehingga saya nanti berharap di pertemuan berikutnya ketika kita bercerita, ceritanya sudah beda lagi Pak Ari. Itu seperti ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Karman untuk waktunya, telah mendengarkan keluh kesah dari saya. Sekarang saya menemukan solusi atau pemecahan masalah saya Pak Karman, dan saya ucapkan banyak terima kasih Pak Karman sudah memberikan waktu, meluangkan waktu untuk saya, sehingga saya di titik saat ini menjadi lebih bersemangat lagi untuk melakukan pembelajaran dengan teknik-teknik yang lebih baik lagi seperti itu Pak Karman. Saya juga senang ketika Pak Ari sekarang sudah plong, sudah ada titik temu, ada solusi, sehingga nanti Pak Ari pulang sudah keadaan sudah ceria lagi. Ya, Pak Karman. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Oke, Karman. sama-sama Pak Ari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Karman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Dudi. Pak Karman tadi sudah melakukan coaching ya? Iya Pak. Bagaimana coachingnya? Kita juga Alhamdulillah berjalan baik dan lancar sesuai dengan rencana Pak. Alhamdulillah luar biasa. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, bolehkah saya masukkan sedikit pertanyaan ya Pak? Iya, boleh Pak, boleh Pak.
Ini Pak Karman, ada sedikit pertanyaan yang akan saya berikan ke Pak Karman. Yang pertama, nanti apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi Pak Karman bersama coach terkait indikator dari ketercapaian yang ingin tadi disampaikan oleh Pak Karman selama coaching? Iya Pak. Jadi gini Pak, saya sudah melaksanakan tadi proses coaching dengan menggunakan alur kita Pak, yaitu dengan menanyakan apa yang jadi tujuan dari coaching itu, yaitu tujuan identifikasi. Kemudian yang kedua adalah apa namanya, yaitu rencana aksi yang akan dilaksanakan, kemudian juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya dari coaching itu. Wah, luar biasa sekali Pak. Jadi menurut Pak Karman tadi coachingnya sudah berhasil ya Pak? Iya Pak, alhamdulillah sudah berhasil, dan dalam proses melaksanakan coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita. Dan ini Pak Karman, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan bahwa Pak Karman tadi sudah hasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga tadi Pak Karman juga sudah berhasil ya untuk menemukan rasa tanggung jawab dari coaching itu, dan komitmen juga ya yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya tadi saya dapat berjalan dengan baik. Iya. Itu ya Pak Karman tadi ya. Betul. Kemudian tadi juga Bapak sudah fokus terhadap coaching, arahnya di situ, ya kan? Bapak juga sudah ada mindfulness tadi, Iya ya Pak. Pak? Iya, Pak. Atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Pak Karman tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Itu kan Pak ya? Iya, betul. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, luar biasa. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam Amin. kegiatan coaching selanjutnya. Semangat Pak Karman. Selamat Ya, satu lagi Pak. Iya, boleh Pak. Iya, boleh. Untuk ke depan Bapak, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Pak? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ke depannya itu Pak, saya ingin mendalami lagi, yaitu proses alur kita Pak untuk melakukan kegiatan coaching gitu Pak, supaya coaching pada kesempatan yang berikutnya itu akan lebih baik lagi Pak. Seperti itu. Baik Bapak, luar biasa sekali. Pak Karman akan mendalami lagi dengan alur ceritanya ini supaya lebih baik lagi ke depan. Dan terima kasih sekali untuk sesi hari ini. Tanya jawabnya Pak Karman sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur kita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Semangat Pak Karman untuk melakukan kegiatannya nantinya. Ya. Cukup sekian ya Pak Karman. Oke, Saya siap, akhiri. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Iya. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan.